Jamal, kamu pasti bisa. Assalamualaikum, selamat siang. Aku Jamal, mahasiswa S3 di University of Oxford di Inggris. Hari ini aku akan berbagi pengalaman tentang bagaimana aku bisa menjadi mahasiswa S3 di University of Oxford. University of Oxford adalah kampus tertua di Inggris dan salah satu kampus tertua di dunia. Berdiri sejak hampir 1000 tahun yang lalu. Jadi bisa kita bayangkan betapa tuanya kampus ini. Terus University of Oxford juga cukup terkenal karena bangunannya menjadi salah satu lokasi syuting Harry Potter. Jadi ini benar-benar nuansa Hogwarts-nya kerasa. Awalnya aku pribadi tidak pernah membayangkan bahwa aku akhirnya bisa menjadi mahasiswa di University of Oxford, mengingat dulu aku nggak bisa ngomong bahasa Inggris, bahkan sampai sekarang pun aku masih belajar, masih sering sekali terbata-bata ketika harus presentasi dalam bahasa Inggris, ketika harus berkomunikasi dengan orang asing, atau ketika harus merespon orang yang tiba-tiba di jalan tanya ngomong bahasa Inggris tuh apa, aku kadang nggak paham gitu. Awalnya aku nggak pede banget gitu, oh, bagaimana bisa gitu ya, nggak bisa bahasa Inggris dengan lancar, nggak yang casis cus, tapi tetap nekat aja daftar ke Oxford. Karena pada saat itu aku yakin gitu, ini kan niatnya kuliah bukan kuliah bahasa gitu, kecuali kalau memang ingin kuliah jurusan bahasa, jadi memang bahasa Inggris tuh syarat mutlak gitu. Tapi karena memang aku memiliki latar belakang biologi, jadi yang terpenting adalah pemahaman aku di bidang biologi itu. Meskipun bahasa Inggris itu penting, tapi yang utama tetap konten dari ilmu biologi itu sendiri. Awal mulanya bagaimana aku membangun kepercayaan diri adalah ketika aku mengenyam pendidikan S2. Saat itu aku mengikuti beberapa konferensi, salah satunya adalah konferensi terkait konservasi dan biologi tropika. Dan di sana saat presentasi, kemudian saat berinteraksi, aku menemukan banyak sekali partisipan dari University of Oxford. Aku cukup kaget karena aku pikir kampus-kampus di Inggris itu tidak banyak yang melakukan penelitian terkait biologi tropis, karena memang aku fokus terhadap biologi tropis. Dan satu, aku kaget kok banyak sekali gitu, dari profesor, mahasiswa S3, postdoktoral, banyak sekali dari University of Oxford. Mulai saat itu aku mulai cari-cari tahu bagaimana sih riset-riset terkait biologi tropis, terkait ekologi tropika yang ada di University of Oxford. Dan aku cukup terkejut gitu ya, ternyata banyak sekali peneliti-peneliti di Oxford yang memang fokus di bidang itu. Saat itu aku juga bertemu dengan salah satu mahasiswa Oxford, asal dari Jepang, tapi kuliah di Oxford. Dan lagi-lagi karena waktu itu aku kuliah S2 di Jepang, kemudian ketika bertemu orang Jepang di luar negeri itu rasanya ada kayak misalnya, oh ini sama orang yang punya pengalaman di Jepang, jadi kita banyak berdiskusi, berkomunikasi dengan bahasa Jepang. Dan saat itu orang tersebut banyak sekali memberi dorongan kepada aku, Jamal, kamu pasti bisa nanti S3 di Oxford, coba aja, coba gitu. Jadi pada saat itu lucu aja sih, aku sendiri yang kadang tidak percaya diri dengan kemampuan diri sendiri, tapi orang lain ada yang menyemangati sampai sebegitunya gitu. Awalnya sempat coba cari-cari profesor yang kira-kira bidangnya sesuai dengan minat penelitian aku. Terus aku coba kontak, tapi hasilnya nihil. Dan satu, aku sudah mulai menyerah gitu. Tapi lagi-lagi si orang yang tadi, karena aku memang tetap menjaga komunikasi, bahkan setelah selesai konferensi, dia memberi motivasi, ayo Jamal, kamu masih bisa coba lagi profesor yang lain, karena memang di Oxford itu cukup banyak profesor yang fokus di bidang ekologi tropis. Jadi aku coba kontak-kontak sambil aku benahi lagi isi dari email aku. Dan pada akhirnya ada salah satu profesor yang merespon dengan baik. Saat itu aku menanyakan kira-kira dengan pengalaman saya seperti ini, kemudian saya punya ketertarikan seperti ini, kira-kira bisa nggak join ke riset grupnya beliau. Dan saat itu beliau melihat CV aku, beliau respon positif gitu. Jadi beliau menyampaikan kalau
misalkan aku ingin mendaftar ke Oxford, silakan, dan silakan cantumkan nama beliau sebagai istilahnya supporter gitu. Dan itu harapannya bisa memperkuat aplikasi. Satu kunci sudah didapat ya, Profesor. Aku sudah mendapatkan respon positif dari Profesor, tapi syarat untuk mendaftar ke Oxford itu tidak hanya memiliki rekomendasi dari Profesor, tapi juga syarat-syarat lain seperti IELTS dan rekomendasi lain-lainnya. Pada saat itu, karena aku memang belum pernah mengambil tes IELTS sama sekali, dan aku akhirnya memberanikan diri mendaftarkan tes IELTS di saat waktu itu masih di Jepang dengan persiapan yang sangat minim. Akhirnya aku hanya mendapatkan skor yang sebenarnya kurang tidak memenuhi syarat minimal untuk mendaftar di Oxford. Jadi Oxford saat itu meminta IELTS, skor IELTS 7,5, tapi aku tidak sampai. Dan aku sempat berpikir, wah ini kalau harus tes lagi, nanti keluar uang lagi, juga belum tentu keterima. Ya udahlah, aku daftar aja, masukkan berkas itu ketika semester terakhir S2. Jadi posisinya aku belum lulus S2 itu. Aku daftar, masukkan berkas-berkasnya, rekomendasi dari beberapa profesor, kemudian motivation letter, mengisi application form, kemudian IELTS yang sebenarnya nggak cukup, aku masukin aja itu semua dokumennya. Alhamdulillah aku dapat panggilan ke interview, jadi memang tahapan untuk mendaftar S3 di Oxford maupun S1, S2, S3 itu melalui tahapan interview. Jadi ya saat itu aku dipanggil interview melalui Skype, dan uniknya lagi bidang ilmu yang aku dalami selama S2 sama dengan bidang ilmu yang ingin aku pelajari saat S3 itu sangat cukup berbeda gitu. S2 aku bidangnya tumbuhan, S3 aku masuk ke departemen zoologi atau ilmu hewan. Jadi bisa dibilang ada sedikit perbedaan, dan saat interview aku banyak presentasi terkait penelitian aku selama S2 yang sebenarnya cukup jauh dengan apa yang ingin aku lakukan selama S3, tapi bagaimana kita menghubungkan antara satu topik dengan topik lainnya, bagaimana kita melogikakan sebuah permasalahan ketika kita memiliki bekal ilmu yang seadanya. Jadi saat itu aku coba saja, aku interview, dan aku masih ingat di akhir interview ketika ditanyakan, ada lagi nggak yang ingin kamu sampaikan? Itu yang ditanyakan oleh interviewer, dan aku jawab, dengan adanya saya di Oxford, ini tidak hanya bermanfaat bagi saya, tetapi juga bagi negara saya, bagi Indonesia, dan sampai ketemu di Oxford. Nah, jadi aku pede banget bilang, sampai ketemu di Oxford kepada profesor di Oxford yang notabene belum tentu aku keterima, tapi pede aja kayak gitu. Beberapa minggu kemudian aku dapat email dari graduate office di Oxford, dan aku baca suratnya. Awalnya sempat, ini seriusan ini beneran nih. Isi tulisannya adalah bahwa aku keterima di Oxford. Jadi aku bersyukur banget bisa keterima di University of Oxford. Dan uniknya lagi, tadi masih ingat kan, aku daftar ke kampusnya tanpa memenuhi syarat minimal bahasa Inggrisnya. Jadi di letter of acceptance, aku tidak diminta untuk memperbaiki IELTS. Jadi tidak harus retake IELTS lagi. PR selanjutnya adalah bagaimana cara untuk mendapatkan beasiswa, dan nanti akan aku sharing lagi cek bagaimana aku mendapatkan beasiswanya. Jadi dari pengalaman aku mendaftar S3 ini, bisa kita ambil pelajaran bahwa yang penting adalah kita mencoba tanpa kita pedulikan apakah hasilnya berhasil ataukah gagal. Karena kalau misalkan kita mencoba, kemungkinannya ada dua, 50% berhasil atau 50% gagal. Tapi kalau kita tidak mencoba, kemungkinannya cuma 100% tidak berhasil. Jadi ketika kita bisa memperbesar peluang, mengapa tidak? Selama kita mempersiapkan dengan baik, memiliki niat yang baik, insya Allah pasti akan ada jalan. Sekian sharing dari aku hari ini, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa komen di bawah atau lewat DM IG aku. Terima kasih. Assalamualaikum.